penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Juga kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini secara online, baik di YouTube maupun di Radio Iktus. Saya percaya semua kita dalam kasih anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan Ibu Nunung. Sekali lagi semuanya shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali berada di kediaman Allah. Semuanya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Ia pulihkan kita, Ia layakkan kita untuk boleh masuk ke altar yang maha kudus. Karena itu sudah seharusnya kita senantiasa mengucap syukur dan tidak berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Pada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri, naikkan tangan penuh sukacita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Gunaikan syukurku, gunaikan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Amin. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Darah Kristus telah membenarkan setiap kita. Karena itu Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menaikkan setiap pujian dan penyembahan dari hati yang mengasihi Tuhan, dan lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari bersama kita mengatakan, kami masuk hadirat-Mu Tuhan untuk sujud menyembah Engkau. Haleluya. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hati. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan meningkat aku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Wajahku, wajahku, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan, kami hampiri tatamu, ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah. Benar Tuhan. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah
Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu. Sandang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadikan ku penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Penyembah-Mu Tuhan. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahwa setiap kami Tuhan, bahwa daku lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu. Benar Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, seperti yang Engkau inginkan. Sebab Engkau Allah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu dapat kami mengerti. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya punya kenalan sebuah keluarga. Suatu hari keluarga ini merayakan ulang tahun anaknya laki-laki yang kelima.
Undangan sudah disebar ke beberapa teman-teman dari anak laki-laki ini. Lalu pada hari yang ditetapkan mereka mulai berdatangan. Acara berlangsung dengan meriah, penuh sukacita, senang semua dari awal acara hingga akhir. Yang biasa kalau orang ulang tahun kan bawain kado ya. Nah, selesai acara, tiba waktunya buka kado. Biasa anak-anak, pokoknya buka kadonya itu kan enggak pelan-pelan, suwek, pokoknya segera terbuka. Dalam proses membuka kado itu tiba-tiba sang anak teriak, "Yeay, asik." Mamanya tanya, "Loh, kenapa nak, kamu kok senang sekali?" "Iya mah, ini hadiah kesukaanku, aku senang sekali." Ternyata bapak ibu, dia suka akan mainan ini. Mainan kereta-keretaan. Itu kesenangannya dia. Makanya dia langsung spontan berteriak. Nah saking senangnya bapak ibu, lalu dia pakai mainan ini untuk terus bermain. Nah sementara kado-kado lain kan masih ada itu. Mamanya tanya, "Loh nak ini enggak dibuka mainan yang lain?" "Enggak mah, aku mau mainan ini. Ini kan kesukaanku." Cus. Spur-spuran, cus. Senang dia dan sepanjang hari itu dipakai untuk bermain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya juga dengan pujian dan penyembahan. Pertama yang perlu kita renungkan adalah pujian dan penyembahan itu ditujukan untuk siapa? Saya yakin dalam hati kita langsung menjawabnya, untuk Tuhan. Betul, untuk Tuhan. Dan memang dia yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Namun pertanyaan kedua adalah, seleranya Tuhan itu bagaimana? Ini juga yang perlu kita renungkan. Tuhan itu maunya bagaimana? Bukan mauku lalu saya bawa kepada Tuhan. Tuhan mauku begini, terima ya Tuhan ya. Itu kan bukan kesenangannya Tuhan. Itu kesenangan kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan terimalah. Kalau Tuhan gak bekerja, ya pokoknya teriman. Kita harus tanya, Tuhan itu maunya yang bagaimana sih? Tuhan itu sukanya yang bagaimana? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dua hal yang Yesus sampaikan tadi adalah ini. Bagaimana kita memuji dan menyembah dengan benar adalah satu, dalam roh atau pneuma. Dan berikutnya adalah dalam kebenaran atau aletheia. Mari kita akan lihat yang pertama. Dalam roh. Roh dalam bahasa Yunaninya dikatakan pneuma. Nah kalau kita bicara roh, atau pengertian lainnya adalah nafas, maka di dalam roh atau nafas itu ada yang namanya kehidupan. Berarti sebuah penyembahan itu adalah ada kehidupan di situ. Penyembahan itu ada kehidupan. Kalau kita kembali melihat pola ibadah dalam perjanjian lama, dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini, Yesus menyinggung beberapa hal. Dan itu dia tujukan dalam hal merombak pola ibadah
dalam perjanjian lama. Yang pertama, tempat atau lokasi tertentu. Sempat ada percakapan. Kalau orang Samaria itu di Gunung Gerizim. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, orang Samaria itu juga orang Israel. 10 suku bangsa Israel. Waktu bangsa Asyur menyerang, mereka ini kan dijajah dan dibawa ke Asyur. Ketika diperbolehkan pulang, mereka itu sudah mengalami perkawinan campur. Dan bukan hanya hubungan menikah, tetapi juga kepercayaannya menjadi campur. Orang Samaria hanya menerima kitab Taurat Musa. Hanya 5 itu yang mereka terima. Dari Yosua sampai Maleaki mereka tidak mau terima. Dan mereka beribadah di Gunung Gerizim. Nah, orang Yahudi itu adalah Israel Selatan. Suku Yehuda, lalu ada orang Lewi, juga ada beberapa suku Benyamin, dan ada sedikit suku Asyer. Dan mereka beribadah di Gunung Sion, yaitu di Yerusalem. Fokusnya mereka di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Yesus berbicara ini dalam ayat 21, Yesus ngomong begini, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Nah, Samaria, perempuan wanita Samaria rada melongo, terus di mana? Yesus merombak tempat atau lokasi. Yang kedua adalah ini, kiblat ke Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ke arah baitmu. Jadi orang Israel kalau beribadah itu punya kiblat. Kemana? Ke Yerusalem. Itu pun dirombak oleh Tuhan Yesus. Tidak lagi ke arah kiblat Yerusalem. Nah, berbicara tentang kiblat di masa Daniel ini pun masih terjadi. Jadi Daniel itu ketika dia berdoa, dia pun menghadap ke kiblat. Kemana? Ke Yerusalem. Selanjutnya yang dirombak oleh Yesus adalah ritual tata cara upacara. Kalau dalam ibadah, dalam perjanjian lama itu kan ada korban, ada liturgi, itu kan diulang terus. Termasuk juga simbol-simbol ibadah. Nah, hal-hal itu semua dirombak, bukan itu yang utama. Nah, bagaimana pola baru dalam perjanjian lama seperti yang Yesus katakan? Penyembahan tidak lagi berdasarkan satu tempat, simbol atau upacara atau kiblat atau lokasi. Tidak lagi. Lalu bagaimana yang dikehendaki Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan adalah di dalam roh. Yang dikehendaki Tuhan adalah di dalam roh. Nah, bagaimana itu di dalam roh? Allah itu kan roh. Kalau Allah itu roh berarti Allah itu maha hadir dimanapun. Mau di rumah saudara, mau dalam perjalanan, pokoknya dimanapun kita berada, Allah itu maha hadir. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, tempat. Karena dia roh. Dia bisa hadir dimanapun. Anda mau sembunyi dimanapun, berada di posisi manapun, Allah ada di situ. Allah itu maha hadir. Nah, pola baru dalam perjanjian baru yang dikehendaki oleh Bapa adalah Bapa merindukan penyembahan dalam roh. Jadi setiap penyembahan kita itu yang Tuhan rindukan adalah di dalam roh. Roh saudara dan Allah kita yang adalah roh. Ada kehidupan. Penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang tulus. Tidak munafik. Dan bukan secara badaniah.
Mungkin kalau kita menyembah secara tubuh, di dalam hati ada hal yang kita sembunyikan. Tapi kalau kita sudah berbicara penyembahan dalam roh, semuanya di hadapan Tuhan itu terbuka. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Termasuk dosa saya dan saudara. Termasuk pelanggaran yang kita lakukan. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh ketulusan hati ketika menyembah Tuhan di dalam roh. Pengakuan dosa itu penting. Memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita, itu penting. Karena Tuhan menyendaki penyembahan yang tulus dan tidak munafik. Nah, Bapak merindukan itu penyembahnya. Nah, kalau kita bicara tentang penyembahnya itu kan berarti kepada orangnya. Nah, kalau berbicara orang berarti itu berbicara tentang hubungan. Relasi saya dengan Tuhan. Relasi penyembah dengan yang disembah. Hubungan. Nah, Tuhan itu merindukan hubungan. Makanya Tuhan itu menghendaki apa? Yang dicari apa? Penyembahnya. Bukan cara kita menyembah. Kalau cara itu kan variatif. Banyak hal, banyak kreativitas yang saudara dan saya bisa lakukan. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Hal yang paling mendasar adalah Tuhan itu merindukan penyembah. Dan maaf ya, ternyata Tuhan tidak mencari pelayan. Contoh, pengkhotbah. Maaf, Tuhan nggak cari WL. Tuhan tidak cari penyanyi. Tuhan tidak cari pemusik. Tuhan tidak cari penyambut jemaat. Tuhan tidak mencari talenta saudara. Yang paling mendasar yang Tuhan cari adalah diri Anda pribadi. Tuhan cari Pak Engkui, Pak Sriyono. Tuhan cari Pak Haryanto, Tuhan cari Bu Yeni, Tuhan cari Pak Hok, Tuhan cari Pak Lukas, Tuhan cari Bu Grace, Tuhan cari Aldo, Tuhan cari Yakub, Tuhan cari Gogo, Tuhan cari pribadinya. Bukan cara kita bagaimana menyembahnya, Tuhan nggak cari itu. Yang paling mendasar adalah Tuhan nyari diri kita. Karena kalau Tuhan itu nyari diri kita dan kita itu berkenan di hadapannya, mau saudara pakai cara apapun, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan carinya penyembah. Nah, semua kita orang percaya di dalam Kristus, kita kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita itu sudah penyembah semuanya. Tuhan sudah kasih kesempatan. Tuhan sudah buka bahwa kita adalah penyembahnya. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan sepenuh hati kita kepadanya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju kepada Yesus. Mau Bapak Ibu Saudara pelayan dalam bentuk apapun, yang kelihatan maupun yang di belakang layar, tujukan semuanya itu untuk Tuhan Yesus. Fokus kita itu Tuhan Yesus. Jadi tidak ada unsur pribadi kalau kita sudah bicara pujian dan penyembahan, beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan dan kita tinggikan. Titik, tidak ada yang lain. Urusan pribadi apa? No. Kita hanya berbicara tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan. Jadi biarlah mata kita itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penyembahan yang dibahas dalam percakapan Tuhan Yesus dan wanita Samaria ini ada kata
yang menarik itu, yaitu proskuneo, penyembahan. Yang dipakai adalah kata proskuneo. Proskuneo itu artinya apa? Mencium sebagai tanda kasih yang sangat dalam, sebagai penantian, tetap memandang seperti, digambarkan seperti ini, seperti anjing yang mencium tangan majikannya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat anjing, kalau Bapak Ibu Saudara punya hewan peliharaan ini, kalau hubungan dengan tuan dan binatang peliharaan itu baik, maka biasanya anjing itu goyang-goyang ekornya. Lalu kalau tuannya datang, dia mendekat, dia melihat dengan matanya berbinar-binar begitu. Dan salah satu tandanya lain adalah dia jilati tuannya. Nah, mungkin ada orang yang tidak suka dijilati, tapi itu adalah salah satu tanda bahwa anjing itu sayang sama tuannya. Nah, ekspresi ini, penggambaran ini menjadi penggambaran dari proskuneo, penyembahan yang seperti itu. Kita memandang kepada Tuhan, Tuhan maunya apa sih? Apa yang Tuhan mau saya lakukan buat Tuhan? Saya setia kepada Engkau, apa yang Tuhan perkenan saya lakukan. Dan satu lagi penggambarannya seperti wanita yang mencium kaki Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, lingkungan tempat Tuhan Yesus melayani itu kan penuh dengan debu. Karena sana gitu kan padang pasir ya, tanahnya kan cepat kering. Terik matahari. Dan mereka terbiasa memakai kasut sebagai alas kaki. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, wanita ini mencium kaki Yesus yang habis keluar dari perjalanan, kalaupun dibasuh ada air di situ, tapi seharian Yesus berjalan dan wanita ini mencium kaki Yesus. Saudara bisa bayangkan, orang mencium kaki Yesus. Kalau dalam Kamis Putih kita membasuh kaki. Membasuh kaki kan pakai tangan ya. Kalau ini mencium kaki. Itu kalau tidak dari ketulusan hati yang dalam, dengan motivasi yang benar, dia tidak akan melakukan itu. Ngapain dia mencium kaki Yesus? Tapi itulah penyembahannya dia. Bentuk penyembahannya dia dari hatinya yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyembahan boleh diartikan begini. Respon, sikap, kata-kata, atau pernyataan terhadap hadirat Allah, di mana kita merendahkan diri dan mengakui keilahiannya. Penyembahan tidak berbicara tentang siapa saya, siapa saudara. Tetapi semuanya berbicara hanya tentang Tuhan. Semuanya berbicara tentang kebaikan Tuhan. Semuanya berbicara tentang kekudusan Tuhan. Hormat hanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Tidak berbicara tentang siapa kita yang sedang menyembah. Tidak berbicara tentang alat apa yang saudara dan saya pakai. Tidak berbicara tentang itu. Nah, seringkali orang mengaburkan antara penyembahan dan musik. Penyembahan dan musik itu tidak sama, Bapak Ibu. Lalu bagaimana yang seharusnya? Musik itu tidak sama dengan penyembahan. Penyembahan itu hanya sarana. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ya. Kalau musik itu penyembahan, lah bagaimana dengan, maaf kata ya, dengan mereka yang lemah tubuh seperti bisu. Tidak bisa berbicara, nggak bisa nyanyi. Terus kita ngomong, kamu nggak bisa menyembah begitu? Karena nggak bisa menyanyi. Bagaimana dengan saudara yang satu hari Anda radang, sakit, tidak bisa ngomong, apalagi nyanyi. Lalu kalau musik itu penyembahan, lalu kita akan ngomong, wah tidak bisa menyembah, kamu kan radang, tidak bisa menyembah dong. Kasihan leh lu, gue gitu. Penyembahan tidak ada sama dengan musik. Kalau begitu, musik itu apa? Musik adalah sarana. Salah satu sarana yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa memuliakan Dia. Tapi bukan penyembahan.
sarana yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kalau demikian ini tidak berbicara tentang nyanyinya itu bagus atau tidak, indah atau tidak. Ini berbicara tentang penyembahan, itu berbicara tentang ini loh, hati saudara dan saya ini loh. Hubungan Tuhan dengan kita itu bagaimana? Enggak berbicara tentang nada, enggak berbicara tentang ritme, genre musik apa, alat musiknya apa, pakai musik atau akapela, enggak berbicara tentang itu. Tapi berbicara tentang ini. Jadi kalau saudara misalkan di rumah menyanyi tanpa iringan musik sekalipun, tetapi saudara menyanyi dengan sepenuh hati di dalam roh dan kebenaran di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk penyembahan dan pujian saudara dan saya. Nah, kalau musik itu adalah sarana, musik itu kan kita bisa mengekspresikan emosi kita bisa mengekspresikan kegelisahan hati kita, iman kita melalui syair yang ditulis. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang syair, setiap orang yang menyanyikan lagu pasti harus setuju dulu dengan syairnya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Saudara setuju dulu? Setuju enggak? Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Oh ya, saya setuju dengan syair ini. Imani syair itu. Kalau saudara ada dalam pergumulan, sakit, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Setuju dengan syair itu, imani syair itu bahwa Anda mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Anda mendapatkan pertolongan dalam Tuhan. Nah, musik sekali lagi adalah sarana. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesempatan menyanyi, kalau ada kesempatan kita nyanyi lagu apapun itu, lagu rohani, mari ambil kesempatan itu untuk menyanyi. Mengekspresikan ucapan syukur kita, mengekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran atau aletheia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran, menyembah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya bisa menyembah Tuhan, dan ini Tuhan perkenankan, oh itu suatu anugerah. Bisa menyembah Tuhan, itu anugerah. Kesempatan yang mulia, kesempatan yang agung. Nah, tidak heran Tuhan itu kan mencari penyembah. Kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengar penyembah yang benar atau penyembah yang sejati atau true worshiper itu adalah orang-orang yang menyembah dengan kesungguhan hati. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 Alkitab berkata begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, oleh darah Yesus, saudara dan saya bisa menyembah itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa itu saudara dan saya tidak layak. Enggak bisa kita. Tapi karena oleh darah itu tirai suci terbelah dari atas ke bawah. Tuhan membuka dirinya supaya setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus itu bisa datang menyembahnya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menyembah dalam kebenaran. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita. Dan satu lagi. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih kesempatan buat setiap kita bisa datang menyembahnya. Dan Tuhan menghendaki itu. Tuhan mencari itu setiap kita. Penyembahan dalam kebenaran itu secara terbuka. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Segenap hati. Fokusnya hanya pada kebenaran Allah dan Kristus. Kalau dengan orang mungkin Bapak Ibu bisa nutup-nutupi ya. Dengan pasangan pun bisa menutupi sesuatu. Dengan anak pun bisa menutupi sesuatu. Dengan teman bisa menutupi sesuatu. Tapi kalau dengan Tuhan, saudara dan saya sembunyikan aja. Tuhan tahu kok. Kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tapi di dalam kebenaran, semuanya harus dibuka. Termasuk dosa sekalipun, itu harus dibuka. Harus diakui dan mohon pengampunan. Dan Tuhan sudah sediakan pengampunan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, misalnya nih, lewat lagu, sarana salah satunya kan lewat lagu. Misalkan kita menyanyi, memuji, pujian itu kan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Nah, mau saudara mengangkat tangan dengan sambil nyanyi, berseru, dengan alat musik, atau mungkin saudara mengekspresikannya dengan menari, enggak masalah. Ketika saudara dan saya menyembah, kalau menyembah itu kan bersifat Allah yang tentang kudus, mulia, layak diberi hormat. Saudara mengekspresikannya dengan sujud, dengan tiarap, membungkuk, atau mungkin menangis sekalipun. Mari bawa semuanya itu di dalam roh dan kebenaran. Karena kalau saudara dan saya melakukannya di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka penyembahan kita, pujian kita itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang musik, tentang suara, tetapi sesuatu yang Tuhan suka, sesuatu yang dikenan Tuhan, yaitu dalam roh dan kebenaran. Saya mengakhiri dengan ini. Mari naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, anugerah yang Engkau beri. Kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Engkau dapat memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau rindu menjalin hubungan dengan kami. Tuhan mencari setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan? Orang-orang yang telah Engkau layakkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran pada hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sepanjang hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami. Hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Ketika kami memuliakan Engkau, kami percaya itu menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan duduk kembali. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa? Jikalau ada silakan juga bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan bangkit berdiri jikalau ada yang butuh didoakan. Bapa dalam surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan Engkau saat ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Juga bagi semua jemaat kami atau siapapun kami yang mendengar, melihat ibadah ini melalui online di YouTube maupun di Radio Iktus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan kami datang kepadamu, Engkau yang menjadi penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan keluar. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, studi anak-anak kami. Berdoa untuk pasangan kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau dengar ya Tuhan. Dan Engkau memberikan jawaban doa menurut kebaikan Tuhan, menurut waktunya Tuhan bagi kami semuanya. Bangkitkan terus iman kami Tuhan. Untuk tidak pernah lelah dan tidak pernah jemu berdoa. Karena ketika waktunya Tuhan sudah memberkati, semuanya indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat dan juga untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus mengingat untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Biar Tuhan lindungi di tengah-tengah masa pandemi ini. Tetap menjadi bangsa yang bersatu, tetap menjadi bangsa yang Engkau sertai. Berikan kesehatan bagi semua pemimpin bangsa dan negara kami. Di dalam mereka
mengelola, di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah pandemi dan dilema antara ekonomi dan juga kesehatan. Kami terus berdoa untuk semua tim medis, mereka-mereka yang berada di garis yang berat ini, di medan yang berat ini. Beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat yang dari Engkau. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau juga jagai setiap keadaan mereka, jagai juga keluarga mereka, kehidupan mereka, semuanya Tuhan memberkati. Bapak, kami juga berdoa untuk semua sidang jemaat kami, dimanapun berada. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan memelihara. Dan kami percaya berkat Tuhan sungguh ada bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja kami untuk terus boleh menjadi saluran berkat. Kami percaya semuanya Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, untuk Stephen Angga Kusuma, Bapak Juris Noviandi Ivan, Ita Noviana, Nova Eka Pertiwi, semuanya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa yang menjadi doa mereka, Engkau mendengar setiap mereka. Kami juga berdoa untuk sinode kami yang dalam proses membangun untuk gedung yang baru. Tuhan juga menolong sehingga pada waktunya nanti semua berjalan dan berhasil dengan baik. Kami juga berdoa bergumul untuk pengembangan gereja kami akan pembelian tanah. Biarlah Tuhan juga menolong. Tuhan membukakan jalan dan Tuhan boleh memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami memberikan persembahan bagi kami yang sudah ataupun nanti kami akan memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati segala persembahan kami yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Dan semuanya ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pelayanan keluar dari gembala kami, Bapak Pendeta Sugiharto di GKI Immanuel Kudus. Tuhan juga mengasihi hamba-Mu ini menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pelayanan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur sama-sama, katakan amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian pengagungan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk setiap rangkaian ibadah pagi hari ini. Engkau telah memberkatinya sehingga semua berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat penyertaan-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami.
Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan usaha kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati studi kami. Engkau memberkati dimanapun kami berada. Engkau menyertai segala perjalanan kami. Dimanapun kami berada. Semua dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kami juga menjadi orang-orang yang terus setia kepada Engkau. Terus mengasihi Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dimanapun kami berada. Dan kami percaya berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput setiap kita dalam awan kemuliaan. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hendaklah kita memuji dan menyembah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Sehingga hadirat Tuhan dapat kita rasakan dan alami dalam hidup kita. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Madalena, Selasa 1 Desember 2020 jam 5 sore dengan tema Kabar Sukacita. Bersama Ibu Lani di GKMI Sola Gracia. Halo semua, kita di sini, Clara di sini. Hari ini kita mau kasih info buat kalian loh. Mulai bulan Desember, ibadah youth kita offline. Ibadah youth tiap hari Sabtu jam 6 sore di ruang ibadah GKMI Sola Gracia. Nah, tanggal 5 Desember kita akan dilayani oleh Saudara Theo dengan tema Akhirnya Juru Selamat. Bagi teman-teman yang akan ibadah offline, wajib mematuhi protokol kesehatan. Apa aja ya Pak? Yang pertama nih Mbak, harus wajib memakai masker ketika datang beribadah. Kedua, sebelum teman-teman memasuki ruang ibadah, kita wajib cuci tangan dulu ya di tempat yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga, setelah kalian cuci tangan, kalian harus masuk melalui pintu utama untuk cek suhu tubuh kalian. Yang keempat, selama ibadah, kita wajib duduk di tempat yang sudah disediakan dan selalu jaga jarak ya. Nah, yang kelima, bagi teman-teman yang kurang enak badan atau mungkin masih berada di luar kota, kalian bisa mengikuti ibadah youth melalui channel YouTube kita, Disciple of God. Nah, sampai ketemu di ibadah offline minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids, Minggu 6 Desember 2020 jam 10 pagi dengan tema Kuberikan yang Terbaik. Bersama Ibu Dewi di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan
dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia, jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak Ibu dan Saudara anggota jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Dukungan bagi pembangunan kantor Sinode GKMI. Dalam rangka membangun kantor Sinode GKMI, maka disediakan amplop persembahan untuk mendukung pembangunan kantor Sinode GKMI. Jika persembahan berbentuk transfer ke rekening bendahara gereja, mohon dicantumkan keterangan persembahan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan November. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.